jelas untuk masuk surga itu pilihannya dua. Satu miskin sabar, dua kaya syukur atau kaya dermawan. Dan itu tercermin dari satu sahabat Ammar bin Yasir, yang satu kaya dermawan itu tercermin dari figur siapa? Abdurrahman. Mungkin belum banyak yang tahu tentang Abdurrahman bin Auf. Dia kaya itu resepnya itu satu. Dia pengagum, penganut atau paling harus, bukan paling sering, paling harus. Kalau dagang itu nakdan itu kenceng atau langsung. Jadi beliau itu nggak pernah dagang secara muajalan. Muajalan itu tempo. Jadi kalau misalnya ya kredit. Jadi kalau di sini masih ada yang kredit itu agak beda dengan Abdurrahman bin Auf. Partainya Cina itu kan kredit. Tapi ya nggak apa-apa kalau itu takdir apa. Saya beri sekian contoh tentang kredit sama cash halal. Misalnya saya punya uang 1 miliar ya, 1 miliar rupiah. Itu kalau dibankkan dengan asumsi bunga itu paling 1 bulan berapa? Kabarnya saya tanya orang-orang kaya itu sekitar hasilnya 8 juta ya? Berapa? 8 juta ya? 1 tahun. 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan 3 juta. 3 juta. 3 juta 1 bulan? 1 miliar. Pernah merasakan apa? Membayangkan. Kalau 3 ini kebenaran ini santai aja yang rileks ini kan hanya itu. Pak Suwandi. Apa sih? Soalnya dikecilin kan. Tes. Ya yang rileks saja, yang terlalu penting. Berapa tadi dihitung? 3 juta. Berarti setahun berapa? 30 ditambah 6. 36 juta. 36 juta. Kalau misalnya 1 miliar itu kalau menurut orang kampung setiap sapi atau pasar ayam, asal nggak pasar tikus saja ya. Terus kamu dagangkan atau kulaan sapi dalam bahasa Jawa itu 1 miliar itu dapat kulaan sapi berapa? Kalau sapi 1 20 juta. Enggak per 100 juta itu dapat 5 ya? 5 kali 10 50. Kalau 50 sapi kamu ngambil laba 2 juta gampang enggak? Kalau yang transaksi dasarnya 20 juta gampang kan? Apa susah? Gampang sulit. Gampang sulit lah. Kalau 2 juta, kalau 1 juta? Gampang. Betul loh, ini tak wari ngaji betul. Harus mikir sendiri, nggak boleh ngaji yang mikir kiainya tok. Selain kiainya capek, setelah itu kamu nggak paham gitu. Tapi kalau kamu ikut mikir kan nanti ada yang paham. Apalagi ini urusan uang, biasanya gampang paham. Ya kalau kulaan sapi tadi berapa? Dapat sapi berapa? 50. Ngambil laba 1 juta, sampean sepakat bilang gampang ya? Gampang. Berarti kalau ngambil 1 juta laba berapa? 50 juta. Sekarang kalau di Purwodadi ini, tempat kiai ini jenengan ini, pasaran sapi seminggu ada berapa kali? Satu kecamatan kan 1. 2 kali. 2 kali. Molang. Kalau tiap musim pasaran sapi laba berapa tadi? 50 juta. Berarti kalau 2 pasaran sapi 100 juta. Dalam waktu berapa? 5 hari. 5 hari. Daripada kamu bankkan labanya hanya berapa tadi? 36 juta setahun. Artinya apa? Konsep Islam tentang transaksi nakdan secara cash tetap lebih barokah, lebih untung ketimbang rentenir atau hasil riba yang menjadi malas. Nah, Abdurrahman itu orang yang paling anti kredit. Semua dagangannya nakdan. Bahkan sani ekstrimnya itu pernah dia kulaan unta. Itu unta 500 itu hanya laba dadungnya, dadung tahu tampar itu enggak, ini kan semuanya orang awam lah, orang-orang bekerja. Tampar itu misalnya 1 sapi itu tamparnya berapa? 10.000. Enggak lah lebih, tetap ada 5.000 lah. Enak aja 10.000 lah, ada 1 orang 10.000.
10.000. Rafinya itu. Enggak bilang aja 10.000. 10.000 kali 100 berapa? 1 juta. Hah? 1 juta. 10 juta. Belum enggak 10.000 kali 100 ya? 1 juta. 1 juta. 1 juta. 1 juta kan? Iya. Terus kali 500 500 5 juta. 500 juta. 5 juta. 500 juta. Lo enggak talinya. 500 Ya 5 juta. Di sini enggak pakai sontanya. 500 kali talinya. Oh. Tali sapi satunya kan 10.000. 10.000. Kalau 50 sapi 50 sapi berapa? 500 500.000. Iya. Iya. Jadi singkat cerita itu orang yang pembeli bilang gini, ya Abdurrahman bin Auf, kalau sapi ini boleh tak bajari 1 bulan lagi kamu saya kasih laba 1 juta. Tapi berhubung ini cash, kamu nggak laba sama sekali, jadi dari kulaan lu pas. Terus kata Abdurrahman bin Auf gini, ya nggak apa-apa, nggak kamu badani harga sapi, tapi tolong ini tamparnya dihitung. Singkat cerita beliau berarti berapa? 10.000 kali 50 sapi tadi berapa tadi? 500. 500.000 pun kalau itu nakdan itu coro dia pikirannya cash. Itu kalau 1 minggu terjadi 2 kali sudah 1 juta. 1 juta kalau 1 bulan itu 4 minggu sudah. Kan seminggunya berarti 1 juta. Kalau 1 bulan 4 minggu sudah 4 juta. 4 juta kali 10 bulan sudah 40 juta. Ditambah 2 bulan berarti 40 berapa? 8 juta. Masih banyak dibanding berapa tadi? Yang kalau dibankkan tadi 36. Lagi-lagi lebih barokah nakdan. Jadi ini cerita ekonomi Islam. Sehingga apalagi ditopang nggak gantung pikiran apa? Nggak gantung pikiran. Kalau kamu misalnya investasi 1 miliar di orang lain kan mesti kepikiran laba enggak ya, orangnya khianat enggak ya, amanat enggak ya. Tapi kalau nakdan kan setiap akad selesai, setiap akad kamu bisa berpikir yang lain. Jadi ini tabarruk itu ngalap berkah sama figur Abdurrahman bin Auf. Jadi agak keren. Masa pakai namanya nggak tahu khas-khasnya, nggak tahu ceritanya. Kamu tanya Abdurrahman itu siapa? Orang Arab. Apa jenggoten itu? Siapa Abdurrahman bin Auf? Di filosofi beliau paling terkenal itu sampai jadi kaya raya karena menghindari dagang secara nasiatan, secara tunda atau kredit. Beliau atau kagum dagang hanya secara nakdan apa? Cash. Karena cash ini nggak gantang pikiran, apa? Nggak gantang pikiran. Terutama kayak saya, orang-orang alim, kiai itu malah gantung pikiran. Saya itu ya ada kaya kalau beli mobil ya cash. Karena takut gantung apa? Pikiran. Kalau belum kuat ya mendingan nggak beli dulu karena ribet. Masa kiai takut tanggal? Banyak kan kiai takut tanggal. Banyak. Kalau sampean nggak apa-apa takut tanggal kan nganggur kalau kiai. Tapi kalau orang anda takut sama kiai juga. Ya sudah dihitung ya, jadi ini tabarruk. Berarti betapa pentingnya apa? Nakdan apa? Jadi dihitung kayak apa? Dagangan. Nah sekarang asumsi rugi misalnya. Latihan dari nakdan itu kalau rugi juga nakdan. Nakdan itu langsung. Maka dia tinggal men-cancel saja untuk pasaran berikutnya tidak dagang kalau pasar masih tidak memungkinkan. Karena dia bisa melakukan itu secara cash juga, kan masih punya uang 900 juta. Sehingga dia evaluasinya langsung, karena ciri utama orang pinter adalah setiap kejadian jadi pelajaran. Beda dengan orang yang dagang secara nasihatan, trennya rugi pun gak berkutik, karena kadung dilempar di pasar. Jadi semuanya sudah gak terkendali. Coba sampean punya sapi 100, kadung dibeli orang secara kredit. Katanya harganya 1 miliar, bayarnya kredit. Pasar turun terus, sapi kamu kadung dibawa orang. Lama-lama orang ini punya alasan nggak kelar bayar karena harga pasar tuh turun. Lama-lama alasannya Pak Elit nggak bayar sama sekali. Ini resiko nasihatan, resiko secara tidak.
Ya jadi ini ngaji-ngaji santai tapi coba diperhatikan. Kamu udah harus niru Abdurrahman Wahab, udah selain aset kamu udah sebanyak itu. Setidaknya nanti ada sisi-sisi apa yang dalam kemampuan kamu setelah di rumah yang harus nak. Ya misalnya beli beras, masa beli beras aja kredit itu kan terlalu. Saya itu menjadi kiai barokah itu diantaranya karena saya tidak pernah melakukan transaksi nasihat karena takut ganggu pikiran saya. Hadis saya adalah Usama bin Zaid itu hibbu Rasulillah, maksud dapat gelar hibbu Rasulillah. Kita tahu Zaid itu bin Harisa, ya dengarin dong, Zaid itu bin Harisa. Tapi pernah dia anak angkat siapa? Rasulullah. Sehingga anaknya Zaid itu Nabi ya kayak sama cucunya. Si Nabi kalau gendong, senani gendong Usama sama Hasan Husain. Ya Hasan Husain cucu kandung, cucu gen. Yang Usama karena anaknya siapa? Sehingga kita Usama namanya anak muda pernah ingin beli kuda bagus sekali, tapi gak kelar bayar cash tapi mau kredit. Dan transaksinya dekat rumah Rasulullah, kira-kira kalau di Jawa ya di emperan. Sehingga cerita Rasulullah dengar, saya senang kuda ini, kalau sekarang mungkin saya senang motor ini, tapi saya tidak bisa bayar sekarang, bulan depan saya yang bayar. Sehingga cerita Rasulullah datang, nggak dengar itu, terus Nabi keluar nggak berkenan. Usama, siapa yang menjamin kamu kalau umur kamu sampai 1 bulan gitu. Sehingga cerita terus Nabi kelihatan tidak berkenan, terus Usama meninggalkan itu. Singkat cerita begini, kredit itu ya dihalalkan Islam asal memenuhi syarat. Takjil juga dihalalkan Islam. Takjil itu tunda-menunda itu dihalalkan Islam asal memenuhi syarat. Tapi kalian semua sebagai kader Islam harus ada sesuatu yang menjadi kebutuhan kamu, itu tidak menggantang. Orang Jawa itu orang menggantangkan. Misalnya HP kan kebutuhan pokok, itu beli gas, masa beli HP saja. Lain. Utangi. Ya sama, istri kebutuhan pokok harus permanen. Boleh yang lain. Ini penting saya utarakan karena sekarang banyak orang Islam yang bahkan nggak tahu barokahnya guys. Hanya karena wah kalau kredit kan kita dapat mahal, misalnya hari ini kalau jual sapi 2 juta, tapi kalau nggak cash pembelinya sanggup 2,5 juta. Nah, tapi 2 bulan lah. Tapi setelah saya hitung tadi, cash ternyata labanya jauh lebih besar. Bahkan ketika nyata hitung laba 10.000. Nah itu Abdurrahman bin Auf pernah jualan unta 500 hanya bagi per unta 10.000. Tapi karena cash coba kalau 10.000 kali 500 tadi sampai hitung berapa? 5 juta. 5 juta. Lah kalau di pasaran Purwodadi 2 kali seminggu berarti tetap 1 juta. Kali 1 tahun berarti berapa? Kan 1 bulan 4 minggu. Berarti per bulan tetap 4 juta. Setiap 10 bulan berarti 40 juta. Ditambah 2 bulannya 8, berarti 48 juta. Ternyata berarti 10.000 asal cash nilainya masih 48 juta. Dibanding tadi di bank kan hanya 36 juta. Itu saja kadang banknya kolab. Kayak apa Islam? Nah, ini karena mulai banyak yang nggak tahu, sampai ini spesial lah kasih tahu karena kamu kadang mencatut nama siapa? Nah, ini yang agak mikir juga. Ya paham ya? Baru hanya. Terus terutama barang-barang kamu pakai keseharian, misalnya peci ini kan kamu pakai sholat, ya belinya harus cash. Sarung, celana kamu pakai sholat. Supaya ini nanti kalau ini misalnya saya beli sarung mahal dibeli kredit, tak pakai sujud diterima Allah. Ternyata saya tidak bisa melunasi kredit, itu pahalanya milik yang pakai sholat atau milik yang punya. Karena pada hasilnya ditarik ya. Jadi nanti kalau sarung, woi sarung, kamu kok pernah dipakai sholat, dipakai siapa? Pakai siapa namanya? Ismail, pakai Ismail gimana? Terus kata yang punya, itu tapi milik saya. Kok bisa? Kan belum lunas. Akhirnya kembali ke saya, yang dapat balas ya. Yang punya apa yang pakai? Yang punya. Yang punya. Tapi jangan diteruskan, kalau budget kredit gimana? Contohnya jangan itu. Budget kontrak. Jadi ini analogi-analogi kecil, kiasan-kiasan kecil supaya makanya Islam itu lebih menyarankan langsung, makanya langsung itu penting sekali. Nah,
Makanya kata Allah la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan hadiratan tudir kan gitu. Terus kalau nggak hadir namanya apa? Gaib. Hadir itu langsung. Langsung. Jadi saya mohon sekali lewat ngaji ini hal-hal yang jadi kebutuhan kamu keseharian, terutama yang terkait ibadah, usahakan milik kamu 100%. Kalau ditakdir enggak ya takdir, tapi usahakan yang keseharian itu milik 100%. Itu madhab yang dianut Abdurrahman bin Auf. Sampai pernah dia dagang unta, kalau dibeli 1 bulan lagi dikasih laba 1 juta, kalau langsung hanya 10.000, dia milik yang 10.000 tapi langsung. Coba misalnya Anda orang cerdas, misalnya Anda seorang B.J. Habibie yang kemarin barusan meninggal, terus otak tergantung 1 tahun, itu kalau sampean ilmuwan atau kiai atau pemikir itu kayak apa jadi gobloknya? Ya misalnya saya punya sapi, dengerin, saya punya sapi, dibawa Kang Ismail, ke sapinya saya beli, ya ini harganya 10 juta. Berhubung kamu bayarnya 1 bulan lagi harganya 12 juta. Tapi Ismail belum bayar sama sekali, dibawa Ismail. Saya dalam 1 bulan itu kan mikir terus, Ismail ini sapi dipakai apa? Uang bisa kembali apa tidak? Terus ada yang bisa gini, tapi Ismail kan orang soleh, terus apa artinya soleh? Kalau bangkrut tetap saja nggak bisa bayar kan? Soleh itu kan hanya komitmennya, kalau bangkrut tetap saja nggak bisa bayar. Artinya dalam 1 bulan itu saya nanya-nanya terus, bisa kebayar nggak, uang saya hilang nggak? Dalam 1 bulan otak hanya begitu, kalau dia ilmuwan tuh ruginya kan Masya Allah, ya betul. Karena dia tidak bisa menemukan penemuan apa? Baru. Kalau seorang ulama ya tidak bisa menemukan konsep baru untuk menyelamatkan umat. Menyiksa otak 1 bulan. Itu kalau sapi. Coba kalau alpat. Coba kalau tanah hektaran. Apalagi BPKB di bawah teman. Wah itu ganggu pikiran itu nggak selesai. Ya, jadi ini penting saya utarakan supaya kamu tobat. Jadi ini anggap semua ngaji itu obat. Jadi hal-hal yang kecil-kecil yang Anda mampu tolong selesaikan secara karena Allah itu suka urusan dunia cepat selesai, kemudian kita fokus urusan akhir. Jadi sarung yang kamu pakai sholat harus milik kamu, baju supaya nanti kalau jadi saksi ya memang milik kamu, jangan milik orang karena ditarik tembak. Ini penting saya utarakan, makanya di Quran ada faida faruh tafan sof faruh tahu dalam bahasa Arab farohon itu selesai. Faida faruh ta mongko nalikane wis longgar sira, wis bar sira. Fansop mongko tenanano sira. Wa ila rabbika lanan pangeran sira farhab mongko seneng sira. Kalau punya urusan cepatlah selesaikan, kemudian kamu bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena urusannya selesai. Jadi ini tolong, ini hal sepele tapi banyak mengganggu umat Islam. Berapa umat Islam menjadi bodoh gara-gara tersandra kredit yang tidak penting. Kecuali kalau penting gak kredit masjid ya ini darurat. Karena ini yang tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamin masih aman. Selera insya Allah nggak ditolong pangeran tadi. Misalnya makomnya Ismail ini kredit Nio misalnya, tapi dia kredit kok Ninja. Kebutuhan tapi selesai. Misalnya jenengan ini orang-orang Solo Tigo, makomnya kredit Carry itu, coba kredit Alphard. Itu kan Allah selalu bisa bedakan mana kebutuhan, mana selera. Yang kebutuhan insya Allah ditolong Allah. Yang selera semoga ditenggelamkan karena bahasa didoain juga pasti tenggelam orang-orang itu. Jadi saya ulang lagi ya, jadi dagang dalam Islam itu kalau bisa usahakan. Imam Bukhari itu sampai alimnya gitu. Itu malah lucu lagi Imam Bukhari. Semenjak dia jadi ahli hadis itu tidak pernah beli sesuatu. Kalau beli nyuruh orang. Ditanya kenapa kamu tidak beli langsung? Jadi saya itu was-was. Was-was itu ya was-was. Saya juga gitu. Saya ini jarang transaksi langsung karena mau mikir, eman gitu. Kenapa gitu gini? Kalau sampean sering beli langsung kan, apalagi kalau sampean sudah terjangkit mental ibu-ibu. Misalnya beli di toko ini rokok 5.200, dengar kabar kalau toko sebelah 5.100. Waduh, getun, bodoh nih. Akhirnya sudah punya rencana, besok mau beli di toko itu. Imam Bukhari nggak mau, terganggu pikirannya seperti itu.
Sehingga dia itu sampai sebuah nggak tahu harganya barang. Saya sampai sekarang nggak tahu harganya barang berapa karena nggak mau tersesat. Sehingga dia fokus mikir hadis. Makanya banyak orang Islam Indonesia tuh nyun sewu, banyak yang goblok tuh sebagian bukan karena otaknya goblok, aslinya lahirnya pinter-pinter. Barang kena kredit itu terus. Nah sekarang kredit itu udah hanya mobil, sepeda motor, TV ya kredit. Lah udah kredit ditawarin ke rumah-rumah kan. Betul loh, betul pinter semua. Salah sih. Salah. Lah itu kalau satu rumah terus kreditnya 7, itu orang bisa cerdas apa takut tanggal? Tanggal. Dulu takutnya hanya tanggal 1, lah tapi kalau kreditnya berbagai tanggal. Satu ada, tanggal 7 ada, tanggal 14 ada, 21. Kira-kira sepinter-pinternya orang jadi goblok apa enggak? Kira-kira. Itu sudah bagus kalau goblok, kalau stres. Nah maksud saya ngaji ini supaya sampean tak dapat barokahnya Abdurrahman bin Auf. Beliau itu pengagum transaksi nakdan ya. Beliau itu pengagum transaksi nakdan. Nakdan itu ketiga, saya akan nasihati 4 hal. Ketiga, menyangkut teman, usahakan dengan teman itu yang baik. Sebagian teman itu konflik, ujung-ujungnya karena transaksi yang nasiatan secara tempo. Udahlah pakai uangku dulu aja. Ternyata bayarnya misalnya gini ya, kamu jalan-jalan sama teman di toko, kamu lupa gak bawa uang, udah belikan dulu HP, harganya 2 juta sampai kos-kosan di sini, setelah sampai kontrakan kamu udah langsung bayar, pasti teman kamu tuh mau nagih kok kayak sama orang lain, nggak ditagih bu. Tuh. Akhirnya dalam seminggu mulai ini teman apa enggak, terus kamu yang mulai nakal, kok nggak ditagih, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi lama-lama ini jadi hal yang ganjil antara pertemanan itu juga mengganggu. Makanya hal-hal yang begini coba jangan diteruskan supaya clear, apa? Clear itu nasihatnya Quran gimana? Faidah faroh, orang itu bisa fokus. Nasoba itu maknanya itu meluruskan sesuatu secara lurus, itu orang Arab bilang nasoba. Nasoba itu lurus, mansub sesuatu yang lurus. Faidah faruh tafansob. Orang bisa lurus lempeng itu kalau faruh, kalau plong, cara Jawa plong itu selesai. Jadi tadi misalnya ditalangi teman beli HP di toko sampai kontrakan langsung diselesaikan. Ini penting saya utarakan karena saya itu memang sekali, saya sering punya banyak teman kiai ustaz. Rata-rata tersita tidak fokus mikir umat, ujung-ujungnya karena banyak nanggung kredit. Padahal gak penting. Kalau kebutuhan, insya Allah Allah yang bela. Kalau itu kebutuhan. Tapi rata-rata kebutuhan apa saudara? Kira-kira. Coba masa orang-orang kampung itu mendesak beli HP Samsung terbaru, nggak bisa WA-an, nggak bisa. Kalaupun bisa ngapain orang tua-tua WA-an? Kan cukup HP jadul, yang penting bisa nelpon. Tapi ikut tren anak muda. Ternyata terus kredit. Ini hal-hal yang dianteni Abdurrahman bin Auf itu ditanya kenapa kamu sekaya raya itu? Kata beliau barokahnya transaksi itu tadi saya hitung clear ya, saya hitung 10.000 saja ternyata masih 48 juta. Padahal hanyalah baper sapi 10.000. Sekarang pertanyaannya, orang Purwodadi nyari badi sapi 10.000 gampang apa enggak? Gampang, 1 juta saja gampang, apalagi mau 10. Terus kalau dia nyanak dan kalau rugi bisa menghentikan pasar Anda. Kalau penasihat Anda bisa. Sampai punya sapi tadi Abdurrahman bin Auf kan punya unta 500. Kadung dibawa orang dengan janji harga mahal. Ternyata di pasar jatuh, dia tidak bisa mengendalikan pasar. Hanya berharap temannya agak khianat membayar sesuai janji. Tapi apa artinya dia tidak bisa mengendalikan? Kalau teman tadi alasannya bangkrut atau di pasar nggak laku mau apa? Selesai. Tapi kalau dia nakdan sekali dijual di pasar, dia berharap harganya 10 juta, ternyata di pasar hanya laku 5 juta. Ya sudah, dia jual satu saja, yang lain dibawa pulang. Dia kan tetap bisa mengendalikan barangnya, wong nakdan, iya enggak? Iya. Selesai kan? Iya. Lah iya, kalau dia bawa ke pasar 500 sapi, ternyata lakunya hanya 5 juta dari asumsi 10 juta. Tinggal bawa pulang lagi, selesai wong dalam kendalinya, apa? Tapi kalau sudah kamu jual orang lain, saya tapi sanggup jual segini-segini.
Coba asal kamu beli jualkan ke saya, sudah diserahkan ternyata pasar jatuh, barang sudah di orang. Ya, jadi dari sekian ngaji saya ngomong ekonomi hanya di sini karena awas sampai belum pakai nama siapa? Itu kayaknya karena dagang dan beliau dapat barokahnya pengagum atau pengikut paham es. Es itu bahasa Arabnya apa? Nakdan. Ya, bahasa Arabnya enggak es itu apa? Nasi atan apa? Nasi atan. Nasi atan syaratnya. Lumayan so bahasa Arab. Ayo lagi. Nakdan. Nakdan. Nasi Nasi atan.